Halo, nama gue Samit. Beberapa waktu lalu temanku memintaku untuk ikut membuat KSC di UIN Sunan Kalijaga, bidang video kreatif. Tapi aku belum tahu apa-apa tentang KSC. Maka dari itu aku mencari tahu lebih dulu. Jadi temanya adalah kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta. Tapi kebudayaan itu kan luas banget. Dari tarian, batik, gamelan, sampai kuliner khas yang bikin orang selalu rindu Jogja. Akhirnya aku bingung mau bikin apa. Dan setelah kupikir lagi, kebudayaan itu bukan cuma tentang hal-hal besar yang ditulis di buku sejarah. Kebudayaan juga hidup di sekitar kita, di Jalan Malioboro yang penuh warna, di sapaan ramah masyarakatnya, bahkan di kreativitas anak muda yang terus menjaga Yogyakarta agar tetap istimewa. Jadi inilah perjalananku, mencoba belajar dan menangkap sedikit wajah dari kebudayaan DIY, dari yang klasik sampai yang kekinian, dari yang diwariskan sampai yang terus diciptakan. Semua itu menyatu dalam harmoni. Kalau ngomongin sejarah Jogja, kota ini kayak buku tebal yang penuh cerita. Dari zaman kerajaan Hindu-Buddha dulu sampai perjuangan para pahlawan kemerdekaan, Jogja selalu punya cerita sendiri. Di tengah kota ada keraton Yogyakarta yang megah banget. Walaupun zaman terus berubah, nilai budaya di sini nggak pernah hilang. Di dalamnya masih sering terdengar alunan gamelan, tarian tradisional pun masih rutin dipentaskan. Keraton ini kayak pengingat kalau akar budaya itu penting banget untuk dijaga. Selain itu, Jogja juga nggak bisa lepas dari cerita perjuangan. Dulu sempat jadi ibu kota sementara dan jadi saksi serangan umum 1 Maret. Pokoknya Jogja selalu ada di garis depan. Makanya gak heran kalau banyak yang bilang Jogja itu kota perjuangan. Budaya Jogja itu bukan sekedar catatan di buku sejarah, tapi hidup di keseharian masyarakatnya. Lihat aja batik yang dipakai tiap Kamis Pon. Bukan cuma kain, tapi syarat makna. Ada yang melambangkan ketenangan, kesabaran, hingga kesetiaan. Hebatnya, batik Jogja bahkan sudah diakui oleh UNESCO. Lalu wayang kulit, yang sering dianggap tontonan padahal sesungguhnya adalah tuntunan hidup. Kisah Mahabharata dan Ramayana di dalamnya jadi cermin perjalanan manusia. Semua itu membuktikan bahwasanya budaya itu tidak mati, tapi hidup berdampingan dengan kehidupan keseharian kita. Kalau ngomongin tempat, Jogja itu lengkap banget. Ada Tugu Jogja, Malioboro, Candi Prambanan, dan masih banyak lagi. Yang jelas setiap sudut Jogja memiliki sebuah kenangan. Setiap tempat di Jogja seolah punya ceritanya sendiri yang bikin siapapun betah berlama-lama. Dan pada akhirnya yang bikin Jogja terasa hidup adalah orang-orangnya. Masyarakat Jogja terkenal ramah. Sapaan sederhana, senyuman kecil, itu udah bikin suasana hangat. Mereka sederhana, tapi di balik kesederhanaannya ada kebijaksanaan. Bagaimana menjaga adat, bagaimana menghargai perbedaan, dan bagaimana hidup dengan rukun. Kalau dipikir-pikir, apa sih yang bikin Jogja disebut istimewa? Mungkin karena Jogja nggak cuma punya satu wajah. Dia punya banyak sisi. Sejarah yang agung, budaya yang kaya, tempat-tempat yang indah, dan orang-orang yang ramah. Semuanya nyatu, jadi satu cerita besar. Jogja bukan sekedar kota. Dia adalah rumah. Rumah bagi budaya, rumah bagi kenangan, dan rumah bagi siapa saja yang datang dan merasa diterima. Dan mungkin inilah alasan kenapa banyak orang bilang Jogja itu bukan sekedar tempat singgah, tapi tempat untuk kembali. Kebudayaan Yogyakarta, sejarahnya, budayanya, tempat-tempatnya, orang-orangnya, semua berpadu jadi satu harmoni. Harmoni yang akan selalu menjadikan Jogja istimewa.